warahmatullahi wabarakatuh. Saya Okta Luisa Nafa Karisma bersama dua orang teman saya yang lainnya akan menjelaskan materi dalam bentuk video. Dengan materi yang bertajuk Sifat Kependudukan Jepang oleh kelompok 5. Yang pertama mengenai latar belakang. Apa sih yang menyebabkan Jepang menjajah ke Asia Tenggara? Ternyata, Perang Dunia Kedua menyebabkan Jepang berekspansi ke Asia Tenggara. Jepang mengusir bangsa Barat dan mengaku sebagai saudara tua bagi bangsa Asia. Pendudukan Jepang terjadi sekitar tahun 1942 sampai 1945. Jadi sekitar 3 tahun di berbagai wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia. Kemudian sifat pendudukan Jepang selama di Indonesia ada 3 poin. Yang pertama yaitu mengambil hati rakyat. Jepang berusaha memikat hati rakyat Indonesia dengan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia dan pidato para tokoh Indonesia secara terus-menerus di Radio Tokyo. Dengan begitu, rakyat Indonesia percaya bahwa Jepang akan membantu kemerdekaan Indonesia. Tokyo mendengarkan lagu Indonesia Raya di samping lagu Kimagayo. Bendera yang berwarna merah putih juga diboleh dikibarkan berdampingan dengan bendera Jepang Hinomaru. Yang kedua yaitu mengikut sertakan semboyan 3G. Dengan menggunakan 3G yaitu Gold, Glory, dan Gospel. Jepang mengaku bahwa kedatangan mereka sebagai saudara tua Indonesia yang akan membawa Indonesia ke gerbang kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah menyerukan propaganda atau yang biasa kita kenal adalah propaganda 3A, yaitu Cahaya Asia, Pelindung Asia, dan juga Pemimpin Asia. Jepang menyebarkan propaganda 3A ini untuk membangun citra sebagai pembebas Asia. Mereka membebaskan tokoh nasional dari pengasingan dan juga memperbolehkan rakyat Indonesia menggunakan bahasa Indonesia. Langkah itu dimaksudkan agar rakyat simpati dan merasa dihargai. Namun semua itu hanya strategi Jepang untuk mendapatkan dukungan dari rakyat Indonesia. Tujuan utamanya adalah memperkuat kekuasaan dan kepentingan perang selama ada di Indonesia. Lalu ada tujuan. Yang pertama, Jepang menjadikan Indonesia sebagai daerah penghasil bahan mentah dan bahan bakar untuk kepentingan industri Jepang. Yang kedua, Jepang berencana menjadikan Indonesia sebagai kekuatan untuk melawan sekutu dalam Perang Pasifik. Yang ketiga, menjadikan Indonesia sebagai tempat untuk mendapatkan tenaga kerja buruh yang banyak dengan upah relatif murah. Selanjutnya adalah dampak. Dampak dari sini dibagi menjadi 2, yaitu dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya antara lain, Jepang mendukung gerakan anti-Belanda, memperbolehkan bahasa Indonesia, dan membentuk RT atau Tonorigumi untuk mengontrol rakyat. Mereka mendekati Insinyur Soekarno, membentuk BPUPKI dan PPKI, serta mendirikan koperasi dan sekolah demi menarik simpati rakyat. Jepang juga melatih dan bersenjatai pemuda Indonesia. Selanjutnya adalah dampak negatif. Jepang menguasai daerah strategis, namun bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat, termasuk penyiksaan, penahanan tanpa alasan, hingga hukuman mati. Romusha atau kerja paksa diterapkan secara tidak manusiawi, menyebabkan kelaparan, penderitaan, dan banyak korban jiwa, serta keamanan memburuk akibat maraknya kejahatan dan kekacauan sosial. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah Jepang melakukan penjajahan ke Indonesia memiliki karakteristik ataupun juga sifat dengan cara propaganda dan juga tipu muslihat. Semua itu dilakukan seakan-akan kehadiran Jepang di Indonesia itu memberikan keuntungan dan dapat membawa Indonesia lebih dekat dengan kemerdekaan. Jepang juga berhasil menguasai kepulauan Indonesia dengan cepat dan juga merata. Maksud dari kedatangan Jepang disambut baik oleh warga Indonesia, yaitu karena Indonesia berpandangan bahwa Jepang memiliki kekuasaan untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan. Serta di saat masa pemerintahan pendudukan Jepang di Indonesia, masa tersebut disebut oleh otoriter. Sekian presentasi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.